Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Dan ya, sesuai dengan janji gua kemarin yang di video Internet Iceberg tentang creepypasta, topik kita yang kemarin yang di part pertama itu kan gua janji ke kalian kalau misalkan yang nontonnya banyak, gua akan lanjutin di part kedua. Nah, kali ini gua balik lagi untuk menepati janji gua. Oke deh, mendingan kita langsung saja masuk ke videonya guys. Internet Iceberg creepypasta part kedua. BOB atau Brutal Obscure Beast berasal dari sebuah creepypasta yang menceritakan tentang sosok makhluk yang bisa dikatakan mirip dengan Drake. Nah, ini adalah foto Drake. Kalau misalnya kalian ini suka explore tentang cerita creepypasta, gue yakin di sini kalian pasti udah pada kenal lah Drake ini makhluk seperti apaan. Nah, Bob sendiri ini awalnya muncul di sebuah daerah Amerika, daerah yang cukup terpencil di mana ada seorang anak laki-laki bernama Andrew. Rupanya Andrew itu selalu ketakutan nih, karena ia merasa hampir setiap detik ia tuh kayak dimata-matai oleh sesuatu. Sampai suatu malam Andrew tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya karena ia mendengar ada suara kaca jendela yang pecah di ruang depan. Andrew waktu itu dia tuh langsung bangun dan ngebawa atau ngambil stick baseball sebagai senjatanya. Jadi pas Andrew itu berjalan pelan-pelan menuju ke sumber suara, di sini nih Andrew itu shock banget karena ia ngelihat ada sosok BOB yang berdiri menatap ke arahnya. Di sini ceritanya Andrew memberikan perlawanan dengan menyerang bagian tubuh BOB menggunakan stick baseball, tapi ya hasilnya kalian tahulah kayak gimana. Karena BOB ini makhluknya kuat banget, makhluk ini itu langsung mendorong tubuh si Andrew. Ia menendang bagian perut Andrew menggunakan kakinya yang memiliki kuku super tajam. Dan yang paling sadisnya lagi, BOB itu memakan tubuh Andrew. Barbie.avi merupakan sebuah cerita creepy yang dialami oleh seorang narator. Jadi ceritanya nih ya, di sini itu kan ada seorang narator yang diundang untuk mengunjungi pabrik tua. Nah, ketika si naratornya ini udah sampai ke lokasi, ini orang itu ceritanya langsung masuk ke dalam berkeliling sampai-sampai ia baru sadar kalau sudah masuk ke dalam ruangan yang cukup dalam. Nah, disinilah kemudian hal aneh itu mulai terjadi. Si narator itu menemukan sebuah komputer yang super jadul. Anyway guys, ini ceritanya berlatar pada tahun 2009 ya. Jadi menurut gua itu agak aneh aja gitu kalau misalkan masih ada orang yang pakai komputer jadul yang kayak begini. Padahal kalau kalian search di Google, komputer atau PC yang keluar pada tahun 2009 modelnya itu udah modern. Nah, disinilah pas komputernya itu dinyalakan, ternyata komputernya itu masih berfungsi dengan normal. Si narator itu mencoba untuk ngecekin folder ke folder dan disinilah ia menemukan beberapa rekaman yang sangat aneh. Nah, keanehannya ketika rekaman ini di-play, di sini akan muncul seorang wanita nggak dikenal yang berbicara dengan audio yang dikasih dengan efek agak distorsi. Suaranya itu agak aneh dan benar-benar gak bisa didengar sama sekali. Pokoknya sosok wanita yang ada di dalam rekaman video ini itu benar-benar menjadi misteri. Siapa karakter aslinya, siapa namanya, apakah ini cuma film atau bukan. Buried Alive merupakan salah satu part dari creepypasta game Pokemon. Ceritanya nih, di sini para player itu akan berpetualang seperti biasa menuju ke kota Lavender Town. Pas playernya ini udah sampai ke kota Lavender Town, di sini player itu harus masuk ke dalam Ghost Tower, yang dimana di sini para player itu akan menemukan jalan terakhir untuk bertemu dengan Marowak. Nah, Marowak ini itu adalah salah satu karakter Pokemon yang bertipe ground. Sekaligus juga si Marowak itu adalah si penjaga gerbang terakhir. Sampai di sini para player itu harus battle dulu nih sampai mereka itu bisa memunculkan boss paling akhir yang disebut dengan nama White Hand. Nah, White Hand di sini itu benar-benar gak masuk akal karena levelnya itu udah berada di luar batas level Pokemon, yaitu level 101, dan intinya player di dalam game Pokemon ini pasti bakalan kalah. Nah, ketika playernya ini kalah, mereka itu akan bertemu dengan creature aneh, makhluk aneh, menyeramkan, dan diiringi dengan backsound super dark. Pokoknya bener-bener creepy banget. Kata Crow 64.
Catastrophe Crow 64 merupakan sebuah game ARG yang bertemakan horor. Anyway guys, ini gue sekali lagi ngomong ya, ini adalah ARG. Jadi genrenya itu sedikit agak berbeda. Horornya nggak seperti ada jump scare-nya, cuman lebih fokus ke dalam alur cerita. Di dalam game ini, kalian akan berperan sebagai karakter penguin yang diharuskan untuk menjelajah setiap area dan menemukan berbagai petunjuk. Nah, awalnya ini ya permainan akan terasa normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Anehnya nih ya, lama-lama kalau misalkan para player itu terus melakukan explore, di sini mereka itu akan dituntun menuju ke area yang cukup creepy. Pokoknya areanya itu creepy banget karena seluruh nuansa horor itu berubah menjadi terasa mencekam. Nah, rumor yang paling gak menyenangkannya lagi, awalnya game ini itu kan dirilis ya oleh seorang pria bernama Adam Butcher. Rupanya pas game ini dirilis, itu katanya kalau gak salah dijadikan sebagai saingan dari game Mario Bros. Cuman gamenya ini itu dianggap gagal karena isi gamenya itu benar-benar gak pantas alias disturbing banget untuk dimainkan. Karena gamenya ini gak laku, game Catastrophe Crow 64 itu kemudian ditarik kembali dan gak pernah dirilis lagi. Yang paling anehnya lagi, setelah gamenya ini menghilang, rupanya si Adam Butcher, si pencipta gamenya, itu juga dikabarkan menghilang secara misterius. Easter egg Snow on Empty Silver. Easter egg Snow on Empty Silver merupakan salah satu cerita creepypasta yang berasal dari game Pokemon Silver. Singkat cerita nih ya, di sini kan ada seorang anak laki-laki yang bernama Angie. Nah, Angie ini itu juga punya saudara laki-laki yang ternyata mereka berdua suka banget main game Pokemon. Jadi ceritanya mereka berdua ini kan main game Pokemon ketika mereka masih kecil ya. Nah, ketika Angie bertemu dengan saudara laki-lakinya pas mereka udah dewasa, di sini ceritanya mereka itu ngobrol gitu, ngobrol nostalgia tentang betapa serunya main game Pokemon semasa kecil. Sampai suatu hari Angie itu kan pergi keluar. Dan tahu-taunya pas dia pulang ke rumah, ia ngelihat saudara laki-lakinya itu berubah jadi aneh. Saudaranya itu membanting semua cartridge game Pokemon lalu menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Yang paling creepy-nya lagi, saudara laki-lakinya itu sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Angie itu menjadi bingung dan berusaha untuk mencari penyebab kenapa saudara laki-lakinya itu bisa berubah jadi kayak gini. Di saat itu juga si Angie itu menemukan sebuah game Pokemon yang dimainin sama saudaranya. Di sana juga terdapat beberapa cheat kode yang agak aneh. Nah, Angie di sini ceritanya ia tetap nekat memainkan game tersebut. Di sini ia berjalan dan menemukan lokasi yang dikunjungi oleh saudara laki-lakinya. Lokasi yang dituju sama si Angie ternyata itu tempatnya agak aneh. Di sana itu ada salju yang lebat banget, terus ada juga goa yang gelap banget. Dan di sanalah kemudian si Angie itu bertemu dengan Red dan juga Black. Yang ternyata Red sama Black itu kan karakter atau tokoh utama di dalam game Pokemon. Rupanya yang bikin cerita ini semakin menegangkan itu adalah Red dan juga Black ternyata sudah meninggal. Entity 303. Entity 303 sebenarnya cerita creepypasta dari game Minecraft itu ada banyak banget creature-nya guys. Ada Giant Alex, Error 422, That Thing, Phil Air, Herobrine, Billy, terus ada juga Entity Zero. Makhluk creepypasta yang ada di Minecraft itu banyak lah pokoknya. Nah, kemunculan dari Entity ini itu adalah merusak server dari game Minecraft sendiri supaya game Minecraftnya itu hancur. Mojang itu udah nggak bisa ngebikin lagi game Minecraft. Bahkan di sini ada juga rumor yang mengatakan ketika ada orang yang sedang mengeksplor suatu wilayah, di sini mereka bisa melihat atau bertemu dengan sosok Entity 303 dan anehnya Entity ini itu kayak memberikan kode tulisan help cuma digabung pakai angka dan juga huruf. Di sini itu nggak ada yang tahu pasti kalau misalkan ada player yang mendekat ke karakter Entity 303 itu jadinya kayak gimana. Apakah mereka akan mengalami crash atau komputernya itu rusak secara tiba-tiba. Cuman yang jelas Entity 303 itu benar-benar creepy untuk para pemain game Minecraft. Apalagi kalau misalkan kalian main gamenya sendirian. Get the Way of the Mind. Kalian masih ingat nggak atau setidaknya kalian pernah nggak nonton atau ngeliat gambar yang satu ini? Gue yakin di antara kalian pasti sudah kenal dengan video yang satu ini. Nah, video ini itu dikenal dengan nama Get Away of the Mind. Sekilas kalau misalkan orang normal ngelihat video ini pasti mereka akan beranggapan kalau video ini terasa
aneh. Dari awal pertama kali kalian nonton videonya sampai ke bagian ending, kalian akan ngelihat seorang pria yang bergaya bergerak dengan tingkah laku yang super aneh dan menghiasi wajahnya dengan tepung. Lalu di bagian akhirnya juga kalian akan menemukan goresan atau gambar panah di bagian wajahnya. Itu kalau misalkan menurut pandangan orang normal. Di dalam cerita Getaway of the Mind, di sini menceritakan atau mengkisahkan tentang sekelompok ilmuwan yang punya eksperimen untuk berbicara dengan Tuhan. Iya, mereka ini kayak sekelompok ilmuwan yang kulturisme yang benar-benar ingin berbicara dengan Tuhan. Nah, kelompok ini itu benar-benar melakukan eksperimennya dengan serius ya, bukan sekedar kayak punya tujuan tapi nggak melakukan apa-apa. Yang paling parahnya lagi, ilmuwan ini itu sampai ngambil panca indera yang dimiliki oleh seorang manusia. Alasan dibalik kenapa kelompok ilmuwan ini mengambil panca indera seseorang itu dikarenakan mereka percaya kalau panca indera yang kita pakai selama ini sebenarnya adalah alat yang dipakai untuk menutup komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi kita itu nggak bakalan bisa berbicara kepada Tuhan kalau kita masih punya panca indera. Nah, ending dari cerita Getaway of the Mind adalah si pria yang diambil panca inderanya, matanya ini, itu kemudian mengatakan yang ia lihat selama ini adalah kegelapan, tapi ia juga melihat sosok Tuhan. Lalu yang paling creepy-nya lagi, dia mengatakan Tuhan telah meninggalkan kita semua. KGKO bisa dibilang adalah creepypasta yang mirip kayak cerita Jeff the Killer sama Jen the Killer. Cuma bedanya KGKO ini berasal dari Jepang. Jadi singkat cerita di sini itu kan ada seorang anak laki-laki, namanya itu benar-benar rahasia. Cuman ia sering dipanggil dengan sebutan KGKO. Suatu hari KGKO itu kan tinggal dan lahir di Jepang. Cuman ia ditinggal oleh keluarganya yang bernama Kuraitsume dan juga Yoroyuki. Setelah KGKO itu ditinggalkan, ia itu hidup sendiri. Gak lama setelah itu KGKO itu melanjutkan hidupnya dengan pindah dan tinggal di Amerika. Nah, setelah KGKO tinggal di Amerika, hal aneh itu mulai terjadi. Kemungkinan ini bisa diakibatkan gara-gara KGKO tinggal di lingkungan yang gak ramah, yang pada akhirnya itu membuat kepribadiannya menjadi sangat tertutup. Karena semasa ia masih hidup, KGKO itu suka memakai jubah hitam dan juga menutupi kepalanya dengan hoodie. Terus wajahnya itu akan selalu memakai topeng. Cerita berlanjut ya, KGKO itu tiba-tiba dikabarkan meninggal. Dan kematiannya itu juga sangat misterius karena nggak ada yang tahu KGKO itu meninggal gara-gara apa. Dan juga kemungkinan tubuhnya itu bisa jadi nggak ditemukan sama sekali. Yang pada akhirnya KGKO itu menjadi hantu gentayangan dan suka muncul di malam hari untuk mengincar orang-orang yang tidak ia sukai. Anyway guys, ini ada beberapa creepypasta yang akan gua skip lagi karena creepypastanya itu udah pernah dibahas sama orang. Dan kalau gua bahas ya seperti biasa, kalian pasti akan bosan dengerin gua ngebahas yang satu ini. Nah, creepypastanya itu ada Kagome, ada Obey the Virus, terus ada juga Tomino Hell. Ini creepypasta udah bener-bener banyak banget orang yang tahu, jadi gua bakalan skip untuk cerita yang satu ini. Oke guys, kalau udah lanjut. Max and Ruby 0004. Max and Ruby 0004 merupakan sebuah cerita creepypasta yang sangat creepy dan benar-benar disturbing. Jadi gini, di sini itu kan ceritanya ada seorang anak laki-laki yang menemukan adanya kaset atau tape DVD yang benar-benar jadul. Saking jadulnya, kalian akan melihat cover dari DVD-nya ini itu dalam bentukan kayak digambar sama anak kecil. Di sini kalian akan melihat ada tulisan Max and Ruby, lalu ada dua karakter kelinci. Creepy-nya itu nggak sampai di sini guys. Di sini kalian akan menemukan lagi 4 jenis rekaman tape kisah dari Max and Ruby, dan ketika tape-nya ini di play, di sini kalian akan melihat sekilas cerita drama keluarga antara Max dan juga Ruby. Cuman lama-kelamaan ceritanya itu makin creepy nih, karena kalian akan menemukan mommy atau papinya Max dan juga Ruby itu kayak berdiri di sebuah tempat yang latarnya serba merah, dan kalian juga bisa melihat wajah papi dan juga maminya itu rata. Yang paling creepy-nya lagi, di sini kalian akan menemukan mereka berdua itu berdiri di samping batu nisan yang ada tulisan Mami and papinya sendiri. Nah, maksudnya ini apaan?
Lalu ada juga nih sebuah scene dari karakter Max yang tiba-tiba kayak berubah menjadi linglung, kayak nggak tahu arah, nggak punya harapan. Terus tiba-tiba dia kayak ngebikin sebuah gantungan tali yang ujung-ujungnya tali ini itu digantung ke atap-atap, dan si Max itu memasukkan kepalanya ke dalam tali dan menggantung dirinya sendiri sampai meninggal. Mariana Mordegar Glasgow. Nah, videonya itu banyak sekali beredar di YouTube. Kurang lebih di sini kalian akan menemukan karakter seorang pria yang berdiri di sebuah tempat yang serba merah dengan nuansa yang agak dark, dan pria ini terkadang kayak ngeglitch tapi nggak banyak. Nah, cerita paling populer dari Mariana Mordegar Glasgow itu adalah video ini sebenarnya berasal dari seseorang yang ngebikin secara random. Cuma videonya itu dikabarkan memiliki efek kayak semacam ilmu hitam. Jadi kalau misalkan ada orang yang nonton video Mariana Mordegar Glasgow, mereka kayak punya halusinasi aneh dan punya pikiran untuk mencongkel mata mereka. Yang paling parahnya lagi, setelah para korban menonton video ini, mereka juga ada yang budir, loncat dari gedung, minum racun, pokoknya semua berujung dengan tragedi budir. Lalu untuk orang yang nonton terus matanya dicongkel, itu ceritanya mereka akan mengirimkan paket bola mata mereka ke kantor pusat di YouTube. Mungkin ya ini sekedar teori doang ya. Jadi alasan kenapa orang-orang itu melakukan budir tanpa alasan yang jelas, mungkin ini dikarenakan mereka mendengar adanya backsound yang kayak mengandung frekuensi aneh yang kayak menghipnotis pikiran atau otak mereka. Jadi ceritanya itu kayak creepypasta dari Pokemon Lavender Town, yang kalau misalkan mereka mendengar lagu dari Pokemon Lavender itu kan kayak kepalanya itu dihipnotis sama sesuatu karena lagunya itu punya frekuensi tersendiri. Nah, mungkin juga nih creepypasta dari Mordegar Glasgow itu hampir sama dengan creepypasta yang ada di Pokemon Lavender Town. Midnight Game. Midnight Game ini merupakan sebuah permainan supranatural yang dapat dimainkan oleh semua orang. Tujuan dari permainan ini itu adalah memanggil sosok karakter yang bernama Midnight Man atau pria di dalam gelap. Untuk melakukan ritual ini itu juga cukup mudah. Kalian hanya perlu menyiapkan selembar kertas lalu juga lilin. Setelah itu kalian boleh mengajak teman kalian, atau kalau kalian berani kalian ya bisa main sendirian. Lalu setelah semua bahan terkumpul, di sini kalian harus mengiris tangan kalian sampai darahnya keluar, lalu mengecapkan darah kalian ke kertas yang kalian bawa tadi. Setelah itu kalian harus menulis nama kalian di kertas tersebut, dan di sini kalian boleh menggunakan darah untuk menulis nama atau pena untuk menulis namanya. Intinya di sini kalian harus menempelkan atau meneteskan darah kalian sendiri ke dalam kertas. Supaya ritualnya itu bisa dimulai, kalian harus mengetukkan pintu kalian sebanyak 22 kali, dan ketukannya ini harus pas di jam 12 malam. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Artinya semua persiapan itu harus dimulai sebelum jam 12 malam. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengetukkan pintunya, artinya game sudah dimulai. Di sini kalian harus berusaha menghindar dari munculnya sosok Midnight Man. Kalau misalkan kalian berada dekat banget dengan Midnight Man, di sini lilin kalian itu akan padam sendiri. Tugas kalian itu harus menyalakan lilinnya lagi. Kalau misalkan enggak, kalian harus membuat sebuah lingkaran garam. Dan kalau misalkan kalian juga gagal ngebikin lingkaran garamnya, artinya Midnight Man itu akan menangkap kalian, membuat kalian merasakan halusinasi aneh. Yang paling parahnya lagi, Midnight Man itu akan mengeluarkan organ tubuh kalian sendiri. Mr. Mix. Mr. Mix merupakan sebuah game klasik yang sangat simple, dan game ini cuma dapat dimainkan oleh PC atau laptop. Game ini itu dirilis pada tahun 1990. Dan untuk memainkannya itu juga cukup simple. Di sini para player harus masuk ke dalam game, dan kalian akan menemukan karakter atau chef yang akan mengajarkan kalian cara untuk memasak sesuatu. Nah, yang menjadi creepypastanya selain dari gamenya ini, itu juga dikabarkan banyak sekali anak-anak yang pas main game Mr. Mix itu mengalami delusi dan juga halusinasi yang sangat mengerikan. Di antara kasus yang beredar, ada anak-anak yang mengaku kalau pas mereka selesai main, mereka mengalami mimpi bertemu dengan Mr. Mix. Di sini ada yang bilang Mr. Mix-nya itu dalam bentuk keadaan normal, lalu tiba-tiba berubah menjadi besar. Lalu ada juga yang bilang kalau wajah Mr. Mix itu tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan.
Yang paling anehnya lagi, Mr. Mix itu juga membisikkan sesuatu kepada anak yang memimpikan karakter ini, dan setelah mimpinya selesai, rupanya anak ini itu mengalami halusinasi dan meminta orang tua mereka untuk menyelamatkan mereka dari karakter Mr. Mix. Mr. Whitemouth. Mr. Whitemouth adalah creepypasta yang mengisahkan tentang karakter sosok pembunuh yang bentukannya kayak kucing. Kucingnya itu bisa berdiri dan punya mata warna kuning dan suka memegang pisau. Cuman pisaunya itu enggak digunakan untuk membunuh korban yang ia incar, melainkan Mr. Whitemouth itu punya semacam ability yang bisa digunakan menghipnotis anak-anak. Jadi cara dari Mr. Whitemouth untuk membunuh korbannya itu dengan menghipnotis anak-anak supaya anak-anak ini itu melukai dirinya menggunakan pisau dari Mr. Whitemouth. Kebanyakan anak-anak yang diincar oleh Mr. Whitemouth itu adalah anak-anak yang fisiknya lemah dan suka berdiam di dalam rumah. Karena anak-anak ini jarang keluar rumah dan fantasi imajinasinya nggak begitu liar, pada akhirnya Mr. Whitemouth itu akan terlahir dan menjadi teman si anak yang kurang perhatiannya ini. Setelah itu Mr. Whitemouth itu akan menjadi teman terbaik dari si anak tersebut, dan lama-kelamaan Mr. Whitemouth itu akan memanipulasi otak korbannya, yang ujung-ujungnya kalian tahulah kayak gimana endingnya. Nina the Killer. Nina the Killer merupakan sebuah cerita yang berasal dari universe yang sama dari Jeff the Killer, atau katakanlah setelah cerita dari Jeff the Killer, Jen the Killer, cerita Nina the Killer itu barulah muncul. Nah, singkat cerita, Nina itu dikenal dengan nama Nina Hopkins. Rupanya Nina itu adalah karakter yang sangat suka atau fangirl yang penggemar berat sama cerita Jeff the Killer. Nah, alasan dibalik kenapa Nina itu suka dengan karakter Jeff the Killer itu kemungkinan dikarenakan ia suka dengan kepribadian Jeff the Killer yang berani dan juga punya sosok yang creepy. Alasan lainnya lagi kemungkinan juga, jadi si Nina itu kan sering banget ya dibully di sekolahnya, dan karena Nina itu juga nggak berani ngelawan sama cewek yang ngebully dia. BTW nama cewek yang ngebully si Nina itu adalah Claudia. Sampai suatu hari karena Nina itu udah benar-benar mentok mentalnya dan udah benar-benar gak tahan dengan bulian dari teman-teman di sekolahnya, Nina itu berubah menjadi psikopat sadis yang membantai orang-orang yang pernah membuli dirinya sendiri. Dan alhasil Nina menjadi karakter Jeff the Killer yang berikutnya, Alice the Killing. Alice the Killing merupakan salah satu cerita creepypasta yang berasal dari Jepang. Kisahnya dimulai pada tahun 1999 sampai 2005. Kurang lebih korbannya itu sudah ada lebih dari 5 orang. Anehnya lagi, sampai saat ini ya, si pelaku pembunuh itu nggak dapat diungkapkan siapa pelakunya. Dan yang paling menariknya lagi, di setiap lokasi TKP pas penemuan para korban, para polisi itu menemukan adanya kartu remi dan juga sebuah tulisan dengan nama Alice. The Expressionless. The Expressionless merupakan sebuah creepypasta yang mengisahkan tentang seorang wanita misterius yang tiba-tiba dia itu muncul dengan keadaan gaunnya itu dilumuri darah, dan yang paling creepy-nya lagi, si wanita ini itu kayak menggigit kucing di mulutnya. Terus daging kucingnya itu kayak dimuntahkan dan membuat para pasien yang ada di sana itu panik. Gak lama setelah itu, wanita ini itu dibawa ke ruang perawatan. Dokter itu melakukan perawatan seperti membersihkan badannya, mengganti bajunya, lalu membersihkan luka yang ada di tubuh si wanita tersebut. Cuman creepy-nya nih, wanita ini itu nggak memberikan ekspresi sama sekali. Sampai suatu ketika wanita ini itu tiba-tiba berubah menjadi agresif karena salah satu dokter itu kayak ingin memberikan obat bius kepadanya. Walaupun si wanita ini memberontak dan berusaha melawan, tetap aja wajahnya itu nggak mengeluarkan ekspresi sama sekali. Sampai suatu momen karena wanita ini terus memberontak, tiba-tiba si wanita misterius itu melihat ke arah salah satu dokter pria yang ada di sana. Rupanya dokter tersebut itu kaget dan shock banget karena pas dia ngelihat ke arah wajah si wanita dan pas wanitanya ini tersenyum, rupanya giginya itu dipenuhi dengan paku yang tajam banget. Boah, siapa yang di sini masih ingat dengan game Yume Nikki? Gue kemarin sempat bahas ya tentang game Yume Nikki, dan di sini gue akan jelasin sedikit tentang game tersebut. Kurang lebih Yume Nikki itu menceritakan tentang adanya karakter perempuan
yang tinggal di sebuah rumah. Rupanya karakter ini itu kayak penyendiri dan sampai suatu hari ia kan tiba-tiba kayak tertidur. Rupanya tanpa sengaja si Yume Nikki itu memasuki ke dalam dunia mimpi. Di dalam dunia mimpinya ini si Yume Nikki itu menemukan berbagai hal supernatural yang benar-benar creepy karena ia menemukan adanya makhluk halus. Bentukannya itu benar-benar creepy, ada yang panjang, hitam, dan wajahnya itu disturbing banget. Nah, Ubowa yang gua maksud adalah karakter NPC di dalam game Yume Nikki. Katanya kalau misalkan seorang player berhasil menemukan karakter NPC Ubowa, maka nantinya akan terjadi scene yang gak dapat diduga. Tentunya scene yang gua maksud itu adalah scene yang cukup creepy, karena ketika player menemukan Ubowa, maka semua area itu akan berubah menjadi lebih dark, lalu backsoundnya itu akan menjadi disturbing, dan jalan cerita itu juga akan berbeda. Oke, itu udah guys video kita hari ini tentang Internet Iceberg Creepypasta part kedua. Seperti biasa, karena cerita creepypastanya ini panjang banget, gua akan lanjutin di part selanjutnya lagi. So, see you guys on the next video.